Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masrura, perwakilan dari kelompok 9 mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman akan membahas mengenai konstruktivisme sosial menurut Lev Vygotsky. Dalam video presentasi ini, saya akan bertindak sebagai pemateri pertama, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya Marwah sebagai pemateri kedua, Sukra sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir ada Mutmainah sebagai pemateri keempat. Kami berasal dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama materi yang akan kami sampaikan. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian konstruktivisme sosial menurut Lev Vygotsky. Konstruktivisme sosial adalah teori belajar yang menekankan bahwa pengetahuan tidak diterima secara pasif, tetapi dibangun secara aktif oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sosial serta budaya. Menurut Vygotsky, proses belajar sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, yang artinya pemahaman seseorang akan lebih berkembang ketika ia berinteraksi dengan orang lain, baik itu guru, teman sebaya, maupun lingkungan sekitar. Nah, konsep kunci dari Vygotsky adalah zona perkembangan proksimal atau biasa disingkat ZPD, yaitu jarak antara kemampuan yang dapat dilakukan individu secara mandiri dengan kemampuan yang bisa dicapai jika mendapat bantuan dari orang. Untuk mencapai zona ini, Vygotsky memperkenalkan scaffolding atau dukungan bertahap. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar teori konstruktivisme sosial menurut Lev Vygotsky. Yang pertama, peserta didik aktif dalam belajar. Belajar bukan sekedar menerima informasi dari guru, tetapi siswa membangun sendiri pemahaman mereka. Mereka mengolah, menafsirkan, dan mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Yang kedua, interaksi sosial sangat penting. Vygotsky menekankan bahwa pengetahuan tidak bisa berkembang optimal tanpa adanya interaksi sosial. Diskusi, kerja kelompok, dan bimbingan dari guru atau teman sebaya membantu memperkaya pemahaman siswa. Yang ketiga, pengetahuan bersifat konseptual. Pemahaman baru akan lebih bermakna jika dikaitkan dengan pengalaman nyata atau situasi yang relevan dengan kehidupan siswa. Konteks sosial dan budaya menjadi wadah tempat pengetahuan itu tumbuh. Keempat, pembelajaran kolaboratif. Belajar secara bersama-sama dalam kelompok memungkinkan pertukaran ide, diskusi, dan pemecahan masalah kolektif. Kolaborasi ini membantu siswa belajar tidak hanya dari guru, tetapi juga dari teman sebaya. Yang kelima, scaffolding. Guru atau teman sebaya yang lebih mampu berperan sebagai fasilitator dengan memberikan bantuan sementara. Bantuan ini bisa berupa petunjuk, dorongan, maupun strategi hingga siswa mampu mandiri. Dan yang terakhir ada peran budaya dan bahasa. Bahasa adalah alat utama untuk berpikir dan berinteraksi. Melalui bahasa, nilai-nilai budaya, kebiasaan, serta cara berpikir suatu masyarakat diwariskan. Budaya membentuk kerangka bagaimana siswa belajar dan memahami dunia. Baik, selanjutnya peran integrasi sosial dan budaya dalam proses belajar tinjauan teori Vygotsky. Salah satu teori belajar yang paling penting dalam psikologi perkembangan adalah teori kognitif sosial yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky pada awal abad ke-20. Integrasi sosial dan budaya mempengaruhi perkembangan kognitif anak, yang menurut teori ini sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan yang dibagikan oleh sekelompok orang. Proses di mana orang dewasa atau teman sebaya yang lebih terampil memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak-anak untuk membantu mereka menyelesaikan tugas yang menantang. Integrasi sosial dan budaya membantu perkembangan kognitif anak menurut Vygotsky. Anak-anak belajar dengan berintegrasi dengan orang lain dan meniru perilaku dan cara berpikir oleh orang lain. Teori kognisi sosial memiliki banyak manfaat seperti menekankan bagaimana integrasi sosial dan budaya mempengaruhi perkembangan kognitif, menawarkan dasar membantu untuk memenuhi cara anak-anak belajar, dan memiliki banyak aplikasi praktis yang di bidang seperti pendidikan. Teori kognisi sosial Vygotsky sangat penting untuk memahami bagaimana interaksi sosial dan budaya mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Memahami teori ini dapat membantu kita membuat lingkungan belajar. Konsep Zone of Proximal Development
dan scaffolding dalam pembelajaran. Yang pertama, scaffold bagian A, ZPD. Konsep ZPDD atau Zone of Proximal Development pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog berkebangsaan Soviet bernama Lev Vygotsky. ZPD adalah jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya atau batas bawah ZPD, yaitu kemampuan memecahkan masalah secara mandiri, dengan tingkat perkembangan potensial batas atas ZPD, yaitu kemampuan memecahkan masalah di bawah bimbingan orang dewasa dan teman sejawat. ZPD adalah sebagai cara untuk lebih menjelaskan hubungan antara belajar anak-anak dan perkembangan kognitif. Vygotsky menyatakan bahwa anak-anak mengikuti contoh orang dewasa dan secara bertahap mengembangkan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu tanpa bantuan orang dewasa. Vygotsky dan beberapa pendidik lainnya percaya bahwa peran pendidikan adalah untuk memberikan anak-anak pengalaman yang berada dalam zona perkembangan proximal mereka, sehingga dapat mendorong dan memajukan pembelajaran individual mereka. Bantuan ini untuk mengembangkan pengalaman anak-anak yang berada dalam zona perkembangan proximal mereka ini kemudian dikenal dengan scaffolding. Ini saya akan melanjutkan materi penerapan teori konstruktivisme sosial Vygotsky dalam dunia pendidikan modern. Integrasi teori pembelajaran dalam pembelajaran inovatif terlihat dalam penerapan gamifikasi. Gamifikasi adalah pendekatan yang mengadopsi elemen permainan seperti poin, lencana, dan tantangan. Sistem penghargaan pada proses pembelajaran. Pendekatan ini banyak dilandasi teori behaviorisme yang menekankan reinforcement atau penguatan sebagai cara dalam menekan motivasi dan perilaku belajar murid dengan memberi insentif dalam bentuk penghargaan virtual atau kompetisi sehat. Siswa cenderung lebih termotivasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Namun, gamifikasi selain mengandalkan teori behaviorisme, juga memanfaatkan elemen teori konstruktivisme dan kognitivisme. Siswa dapat belajar melalui eksplorasi, eksperimen, dan pemecahan masalah yang semuanya memperkuat pemahaman tentang Kelebihan dan kelemahan penerapan teori konstruktivisme sosial dalam pembelajaran. Teori konstruktivisme memiliki beberapa kelebihan, antara lain menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga lebih bermakna dan relevan. Pendekatan ini juga mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, serta memungkinkan fleksibilitas dalam memahami konsep sesuai gaya belajar masing-masing. Selain itu, konstruktivitas menekankan pentingnya kolaborasi sosial melalui diskusi dan kerja kelompok. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan, seperti kesulitan dalam mengukur hasil belajar secara objektif, membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak. Selain itu, pendekatan ini tidak selalu selaras dengan kurikulum standar yang cenderung kaku. Baik, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan mengenai konstruktivisme sosial menurut Lev Vygotsky. Dapat disimpulkan bahwa proses belajar seseorang sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya di sekitarnya. Vygotsky menekankan pentingnya peran guru, teman sebaya, dan lingkungan dalam membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal melalui konsep Zone of Proximal Development atau biasa disingkat ZPD dan scaffolding. Dengan kata lain, pengetahuan tidak dibangun secara individu semata, melainkan melalui kolaborasi, komunikasi, dan dukungan sosial. Oleh karena itu, dalam pembelajaran, pendidik perlu menciptakan suasana belajar yang interaktif, kooperatif, dan berpusat pada peserta didik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.